Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang dampak cybercrime terhadap keamanan data pribadi di era digital. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Santrina Aprianti dengan NIM 1106220006. Kemudian saya Umar Afnan Rahmatullah dengan NIM 1106220004. Saya Dega Pradipta Ramadan dengan NIM 1106220009. Saya Ekun Junior Rawai dengan NIM 1106220008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ekun Junior Rawai dari jurusan Teknik Sistem Energi. Kali ini saya akan mewawancarai materi tentang kewarganegaraan dengan judul dampak cyber crime terhadap keamanan data pribadi di era digital. Sebelumnya, boleh perkenalan Kak? Kenalin, nama aku Nanda Candikia, biasa dipanggil Nanda. Aku dari jurusan D3 Sistem Informasi, angkatan 2024. Sebelumnya Kak, kita ada pertanyaan nih untuk mewawancarai ya. Jadi pertanyaan pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang cybercrime? Menurut aku ya, cybercrime itu adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online, itu dengan memanfaatkan jaringan dan komputer. Nah, untuk yang kedua, apakah Anda pernah mengalami kasus kebocoran data pribadi? Jika iya, bagaimana kejadian tersebut berdampak pada Anda atau orang sekitar Anda? Kalau aku sendiri belum pernah mengalami kebocoran data pribadi. Ya, belum pernah. Nah, pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda platform digital yang Anda gunakan saat ini sudah cukup aman? Menurut aku ya, platform digital yang aku gunakan tuh kayak aman-aman aja sih. Cuman kita nggak tahu kan, mungkin ada orang jahat suatu saat nanti mau misalkan mencuri data atau apa. Itu kan aku nggak tahu cara itunya, cara menangani. Iya betul. Jadi untuk sekarang aman aja sih. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 4, bagaimana pendapat Anda tentang peran teknologi dalam membantu sekaligus menjadi ancaman bagi keamanan data pribadi? Kalau pendapat aku ya, kalau peran teknologi itu kan ada dua dampak kan, bisa positif dan negatif. Kalau positifnya itu kayak lebih mempermudahkan kita untuk mengakses pembelajaran, terus juga berkomunikasi dengan banyak orang. Terus kalau dari sisi negatifnya itu kayak mudahnya misalkan berita hoax, terus penipuan, terus keamanan siber juga bisa itu. Udah sih, ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi di dunia digital? Kalau yang bertanggung jawab pastinya Kominfo. Kominfo ya? Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 terakhir. Bagaimana peran edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cybercrime? Edukasi itu penting banget sih, karena masyarakat juga banyak yang belum tahu cara untuk menjaga itu gimana, data pribadi itu gimana. Jadi perlu diadakan edukasi gitu kepada masyarakat, kepada siapapun gitu yang menggunakan teknologi digital. Ya sudah. Baik, sudah dicukupkan. Saya Eko Jenerawai izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Kak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Santrina dari jurusan S1 Teknik Sistem Energi. Jadi tujuan aku di sini adalah untuk mewawancarai kakak-kakaknya tentang dampak cybercrime terhadap data pribadi di era digital ini. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak sih dengan kakak siapa dari jurusan mana? Siapa dulu mungkin Kak? Saya Faris dari jurusan TRM. Halo, perkenalkan nama saya Rija Carwani dari TRM juga. Oke, mulai langsung ke pertanyaan pertama ya Bang. Yang pertama, apa sih yang kakak-kakak ketahui tentang cybercrime? Siapa yang mau jawab? Jadi kayak sebuah kriminal yang berhubungan dengan teknologi, bisa melalui media sosial atau perangkat elektronik.
Untuk pertanyaan kedua, apakah, kakak-kakak di sini pernah mengalami kasus kebocoran data pribadi? Jika iya, apa dampak, untuk diri Kakak atau lingkungan sekitar Kakak? Jujur sih belum pernah ya, semoga aja enggak gitu. Jadi menurut kakak-kakak di sini, platform yang kakak-kakak gunakan sekarang ini udah aman belum sih? Eee, sepengetahuan saya sih cukup aman. Sejauh ini masih aman ya? Belum terjadi apa-apa dan mungkin jangan sampai terjadi apa-apa? Iya. Oke Kak, untuk pertanyaan yang keempat nih, bagaimana pendapat kakak-kakak tentang peran teknologi dalam membantu sekaligus, menjadi ancaman bagi keamanan data pribadi kita? Tergantung penggunanya sih. Jadi gimana tuh? Jadi kalau misalkan teknologi itu berada di tangan yang memang mempunyai niat jahat, pasti teknologi itu akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau Oke, masih ada Kak? ya kalau misalkan teknologi itu berada di tangan yang benar atau orang yang baik, pastinya teknologi itu akan bermanfaat. Kurang lebih dari setuju Kakak. Oke. Lalu, bagaimana sih peran edukasi menurut kakak-kakak terhadap, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman dari cybercrime? Pastinya dilakuin sosialisasi lagi sih, Berarti peran edukasi itu penting ya dalam sangat penting. boleh dong yang terakhir Kak, mungkin, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih belum mengetahui tentang ancaman dari cybercrime itu, harus bagaimana dalam menggunakan media sosial supaya tidak terjadi seperti itu? Biasanya sih ngelakuin verifikasi dari akun media sosialnya, gunain password yang sulit untuk diketahui oleh penjahat gitu. Oke, Kakaknya? Udah. Oke. Makasih ya Kak atas waktunya. Iya. Makasih. Selamat siang Kak, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Sandrina dari jurusan S1 Teknik Sistem Energi. Jadi tujuan aku di sini adalah untuk mewawancarai Kakak mengenai tugas kami, yaitu tentang dampak cybercrime terhadap data pribadi di era digitalisasi. Sebelumnya boleh kenalan dulu dengan Kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Intan, aku dari Telkom University juga. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Apa sih yang Kakak ketahui tentang cybercrime? Menurut saya sih cybercrime itu kejahatan di media sosial ya, kayak misalnya pencurian data, menghack kayak aplikasi-aplikasi kayak Facebook, Instagram gitu. Oke. Nah, dari kakaknya sendiri pernah nggak sih mengalami kebocoran data pribadi kakak sekarang ini? Sejauh ini belum pernah sih, dan semoga nggak terjadi ya. Iya, semoga nggak terjadi Iya. kebocoran data pribadi ya Kak. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kakak, platform yang kakak gunakan sekarang ini udah dalam kondisi aman atau gimana? Menurut saya sih sejauh ini rasanya aman-aman aja ya, tapi saya juga nggak mempercayakan 100% ya. Jadi kadang-kadang saya bikin yang verifikasi 2 langkah biar lebih aman aja gitu. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut kakak siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi? Menurut saya sih semua pihak bertanggung jawab ya, kayak misalnya dari penyedia platform juga harus bertanggung jawab, kayak misalnya keamanan aplikasinya gitu. Dari kita juga sebagai pengguna harus waspada, kayak bikin password yang aman gitu, yang nggak mudah diketahui orang gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut kakak, dalam kemajuan teknologi sekarang ini, kan teknologi punya dua dampak nih, dampak positif dan negatif. Di satu sisi itu memudahkan kita, di satu sisi lain juga dapat memberikan ancaman ke kita. Nah, itu menurut kakak tanggapannya gimana? Ya menurut saya sih teknologi itu penting banget ya, memudahkan banget untuk zaman sekarang ini. Tapi kembali ke kitanya juga, kita harus hati-hati menggunakan teknologi gitu supaya kita nggak dimanfaatin orang buat kayak dicuri datanya gitu. Mungkin ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Menurut kakak, bagaimana sih peran edukasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat
untuk mengatasi ancaman dari cybercrime? Menurut saya sih itu penting banget ya, karena nggak semua masyarakat itu tahu apa itu cybercrime gitu. Jadi itu penting buat gimana cara mengatasi cybercrime itu gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azmi Nova. Nama saya Muhammad Fajar Fatir Pratama. Ya, saya mau ngewawancara Anda tentang pembahasan cybercrime. Oke. Yang ke satu, apa yang Anda ketahui tentang cybercrime? Jadi menurut pendapat saya, cybercrime itu tentang kriminalitas yang tertuju pada jaringan atau teknologi. Berarti jaringan atau teknologi itu mencakup media sosial. Ya, mencakup. Yang kedua, apakah Anda pernah mengalami kasus kebocoran data pribadi? Jika iya, bagaimana kejadian tersebut berdampak pada Anda atau orang sekitar Anda? Alhamdulillah belum pernah. Nah, belum pernah terjadi kasus kebocoran data pribadi. Ya mungkin belum pernah ya, tapi nggak tahu. Apakah menurut Anda platform digital yang Anda gunakan saat ini sudah cukup aman? Tidak, karena kita kan nggak tahu platform tersebut tuh mencakup data apa saja, dan keamanannya tuh nggak tahu juga kayak gimana. Nah, selanjutnya bagaimana nih pendapat Anda tentang peran teknologi dalam membantu sekaligus menjadi ancaman keamanan data pribadi? Untuk kalau membantu ya kita mudahkan untuk kayak belanja atau membuka platform digital lainnya, dan untuk ancamannya tuh mungkin bisa pada kebocoran data atau ya mencakup kayak penipuan bisa kayak gitu lah. Pencurian data pribadi bisa. Selanjutnya, menurut Anda siapa yang bertanggung jawab di dalam bidang melindungi data pribadi di dunia digital? Kalau aku atau peran utama dalam mengamankan data tuh menurut saya cyber security, atau kalau bisa ya diri kita sendiri sih yang mengaman ya. Ini buat soal terakhir nih. Bagaimana peran edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cybercrime? Untuk peran mengedukasi menurut saya ya kita harus bersosialisasi kayak apa sih ancaman untuk di peran digital tuh kayak gitu lah. Harus lebih bersosialisasi pada warga atau masyarakat. Harus lebih mendalami tentang media sosial gitu. Ya betul. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.